Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Disiarkan langsung dari studio JTV Surabaya, menyapa seluruh pemirsa terkhusus masyarakat Kabupaten Trenggalek. Inilah debat publik tahap pertama pemilihan calon kepala daerah Kabupaten Trenggalek 2020 dengan tema Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Pemirsa, hadir di studio JTV, KPU dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan tentu saja pasangan calon Kabupaten Trenggalek 2020. Debat kali ini dilangsungkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pemirsa dapat juga menyaksikan melalui live streaming JTV atau live streaming media sosial KPU Kabupaten Trenggalek dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan juga. Pemirsa dan juga hadirin, terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Iya pemirsa dan juga untuk hadirin yang ada di studio JTV. Berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek kepada Bapak Gembong Darita Hadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 nomor urut 1 Saudara Insinyur Alvan Rianto MTek dan Zainal Panani MMT SST. Yang saya hormati calon Bupati Trenggalek tahun 2020 nomor urut 2 Saudara Muhammad Nur Arifin dan Sah Muhammad Nata Negara. Yang saya hormati Komisioner KPU dan Bawaslu, juga tak lupa saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek yang malam hari ini menyaksikan siaran langsung debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 ini adalah salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten
Trenggalek. Nah, debat publik ini diharapkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang pertama adalah mengenal calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dan memahami visi misinya. Sehingga diharapkan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dipastikan datang ke TPS, mematuhi protokol kesehatan, dan menggunakan hak pilihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gembong Derita Hadi selaku Ketua KPU Kabupaten Trenggalek. Dan pemirsa, tentunya dalam debat publik tahap pertama pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 2020 akan ada sejumlah tata cara dan aturan debat. Untuk itu kita akan saksikan bersama aturan dan tata cara debat berikut ini. Cara debat publik pertama, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2020 terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama, pemaparan visi dan misi. Masing-masing pasangan calon memaparkan visi, misi, dan program kerja sesuai dengan tema debat. Segmen kedua dan ketiga, menjawab pertanyaan tim perumus soal. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon, lalu ditanggapi pasangan calon lain. Segmen keempat dan kelima, debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon memberikan pertanyaan untuk pasangan calon lain disertai dengan pendalaman. Segmen keenam, pernyataan penutup. Masing-masing calon menyampaikan pernyataan penutup sesuai dengan tema debat. Dan pemirsa, inilah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Alvan Rianto, MTek, Zainal Fanani, SST, MMT. Kami persilahkan, kami mengundang kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menempati posisi di atas stage. Dan tentu saja pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Nur Arifin, Syah Muhammad Nata Negara. Kami persilakan untuk mengambil posisi di atas stage. Dan pemirsa, bersama-sama kita akan saksikan inilah profil dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek 2020. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020 diikuti 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Trenggalek, Insinyur Alvan Rianto MTek, berpasangan dengan calon Wakil Bupati Trenggalek, Zainal Fanani SST MMT. Pasangan ini diusung 2 partai politik, yakni PKB dan PKS. Alvan Rianto merupakan profesional di perusahaan BUMN. Sementara wakilnya, Zainal Fanani, merupakan Ketua DPAC PKB Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2020. Pasangan Alvan Zainal maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dengan visi misinya menuju Trenggalek yang sejahtera, berdaya saing dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, berpasangan dengan calon Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Nata Negara. Pasangan ini diusung beberapa partai politik seperti PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, dan P3. Muhammad Nur Arifin pernah menjadi Wakil Bupati termuda se-Indonesia. Sementara wakilnya, Syah Muhammad Nata Negara, merupakan seorang wira swasta yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi PKB tahun 2019-2020. Pasangan Arifin Syah maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dengan visi misinya
terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif, dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Baik pemirsa, itulah tadi profil dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Trenggalek, dan saat ini kita akan masuk dalam tahap penyampaian visi misi. Untuk itu kami akan persilakan terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan visi misi, dan waktunya nanti adalah 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan untuk berdiri dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu hadirin yang ada di studio maupun para pemirsa di seluruh Kabupaten Trenggalek. Visi adalah suatu arah tujuan dari suatu sistem atau suatu perseorangan apa yang akan dituju dan akan menjadi apa. Itulah yang terpenting bagi kita, bahwa masyarakat Trenggalek itu akan diarahkan menjadi suatu masyarakat yang betul-betul punya kompetensi. Sehingga di dalam hal ini ada suatu pertanyaan, bagaimana kita mencapai visi itu? Yang terpenting adalah sistem yang dibangun itu harus benar-benar transparan. Oleh sebab itu, visi kami adalah menuju masyarakat Trenggalek yang berkesejahteraan dan berdaya saing. Artinya apa? Kita harus punya suatu tujuan bahwa masyarakat Trenggalek itu betul-betul sejahtera, tapi mempunyai daya saing. Tapi dengan bagaimana itu bisa diatur? Itu mestinya mempunyai suatu sistem. Sistem itu adalah suatu organisasi, didevelop oleh suatu organisasi. Dan organisasi itu adalah pemerintahan yang profesional dan punya suatu suatu kemampuan untuk mengelola dengan transparan dan adaptif serta partisipasif dengan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, visi itu hanya bisa dicapai apabila kita mempunyai suatu metode, mekanisme. Bagaimana mekanismenya? Itu tertuang di dalam mission atau misi. How to develop daripada Trenggalek itu ke depan. Makanya daripada itu, misi kami adalah betul-betul ingin masyarakat Trenggalek itu sejahtera. Dan sejahtera itu dengan suatu sistem yang betul-betul terdevelop dengan keunggulan-keunggulan yang ada. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali, dan saat ini pemirsa kita akan mendengarkan juga penyampaian visi misi dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya sama 2 menit 30 detik dimulai dari sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya cintai seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek, saya ingin menyapa karena dengan doa, dengan cinta dan dorongan yang luar biasa, maka pada malam hari ini saya, Muhammad Nur Arifin, beserta Syah Muhammad Nata Negara, diberi kehormatan untuk menyampaikan visi misi Trenggalek. Mengapa saya katakan visi misi Trenggalek? Karena ini bukan visi misi pribadi. Ini bukan visi misi pribadi. Karena kita bukan pemilik Trenggalek yang bisa membawa Trenggalek kemana saja seenaknya. Tetapi kita adalah penerus bangsa yang harus meneruskan cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan mencita-citakan satu, bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka cita-cita inklusif yang pertama yang akan kita wujudkan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Maka cita-cita akan kemakmuran. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka cita-cita tentang adanya pembangunan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan kita tahu pada 2030 seluruh dunia mencita-citakan mencapai Sustainable Development Goals. Maka jika Pak Presiden mengatakan, ayo Indonesia maju, tapi lewat SDM yang unggul, maka mari kita katakan
Ayo Trenggalek maju melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, sumber daya manusia yang kreatif, dan yang ketiga adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana cara mencapainya? Misinya adalah yang pertama kita bangun dulu infrastrukturnya. Infrastruktur dasar dan infrastruktur digital. Karena tidak ada pelayanan publik yang baik tanpa infrastruktur digital, karena kita memasuki revolusi 4.0 dan juga society 5.0, dan tidak ada ekonomi bisa tumbuh jika infrastruktur dasar tidak kita bangun. Kemudian selanjutnya kita masih ingat bahwa 2020 ini kita menghadapi ancaman resesi, ancaman krisis. Kita perlu pulih. Di tahun 2022 kita ingin pulih dengan cara melakukan kolaborasi di sektor pariwisata. Karena jika pariwisata dibangun, maka pertanian akan tumbuh, kemudian UMKM akan tumbuh, dan jasa akan tumbuh. Maka misi yang kedua yaitu bagaimana membangun pariwisata yang kolaboratif, dan yang ketiga adalah bagaimana sektor ekonomi primer seperti pertanian, kemudian perikanan, UMKM bisa tumbuh untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengentaskan kemiskinan. Dan yang keempat, pelayanan publik harus prima, kita pastikan semua warga masyarakat tercatat di Adminduk, kemudian mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik, serta pembangunan kita mulai di tingkat desa. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit, baik. Terima kasih, waktu habis. Dan pemirsa, itu tadi penyampaian visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dan untuk segmen selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap penajaman visi misi. Untuk itu jangan kemana-mana, debat publik. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 2020 akan kembali saat lagi untuk Anda. Tata cara debat publik di segmen kedua. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 menjawab tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu menjawab 90 detik, waktu menanggapi 60 detik, waktu menjawab kembali 90 detik. Ya pemirsa, kita masuk dalam segmen kedua, di mana ini adalah tahap penajaman visi misi. Dan tentu saja di segmen ini nanti pasangan calon akan menjawab pertanyaan atau soal yang telah dirumuskan oleh tim perumus, dan pasangan calon lainnya akan memberikan tanggapan atas jawaban tersebut. Pemirsa, KPU Kabupaten Trenggalek telah menetapkan tim perumus melalui rapat pleno, dan inilah ketiga tim perumus soal debat publik Kabupaten Trenggalek. Tim perumus soal KPU Trenggalek, Dr. Dian Ferica SHMH, selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah IAIN Tulungagung, Bapak Tauhid Wijaya, Direktur Jawapos Radar Kediri, dan Bapak Nukman Iskandar, SIPMA, selaku Direktur Statistika Indonesia Riset Konsultan Kebijakan Publik. Baik, pemirsa, saat ini saya akan mengundang perwakilan dari tim perumus soal untuk naik ke atas stage dan menyerahkan sejumlah soal yang telah dirumuskan. Kami persilahkan, Ibu Dian. Kita akan saksikan bersama soal-soal ini berada dalam sebuah amplop tertutup yang telah dibawa oleh salah seorang tim perumus. Terima kasih. Bisa disaksikan, masih tersegel. Kita akan buka sama-sama pemirsa. Dan kemudian sejumlah soal akan kami masukkan ke dalam kotak KPU Kabupaten Trenggalek, di mana di sini ada 12 soal yang sudah dirumuskan, sudah tersegel juga, dan akan kita masukkan untuk nanti dipilih oleh masing-masing pasangan calon. Baik, mungkin kita akan acak terlebih dahulu supaya ini boleh dibantu tim perumus untuk mengacak juga. Baik. Terima kasih, kami persilakan Ibu Dian untuk dapat kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita akan langsung masuk ke dalam tahap penajaman visi misi, dan tentu saja yang akan mendapatkan kesempatan terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan untuk dapat mengambil 3 soal. Ya. Boleh saya pegang? Ya, ini pertanyaan J
yang akan dijawab terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan I, satu lagi. Baik, pertanyaan A. Kami persilahkan kembali ke tempat semula. Baik pemirsa, saya akan membuka amplop yang tersegel untuk pertanyaan J yang telah diambil oleh pasangan calon nomor urut 1 sebagai soal yang harus dijawab terlebih dahulu. Saya akan bacakan soalnya dan nanti akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit 30. Menurut Indeks Risiko Bencana tahun 2019, Kabupaten Trenggalek tergolong kelas risiko tinggi. Sehubungan dengan itu, tingginya kebutuhan sumber daya dalam menangani bencana di Trenggalek tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tanpa adanya partisipasi strategis yang aktif dan terkoordinasi dari para pemangku kepentingan yang lain, salah satunya pihak swasta. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya atau formulasi Anda untuk mendorong kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta atau public-private partnerships dalam penanggulangan bencana mulai tahap persiapan, respon, dan usaha perbaikan setelah bencana? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Berdiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang Trenggalek adalah merupakan suatu daerah yang 65% itu terdiri dari pegunungan dengan komposisi daripada kemiringannya itu adalah lebih daripada 50% untuk yang kemiringan yang sangat terjal. Sehingga ini adalah suatu potensi yang ketika hujan yang dengan intensitas tinggi itu akan berakibat pada suatu bencana, apakah itu longsor maupun banjir. Ini sudah kita indikasi bahwa dua hal yang menjadi permasalahan di sini adalah jenis daripada material atau topsoilnya dan kemudian tutupan vegetasi. Kalau memang tutupan vegetasi dengan adanya penggundulan itu menjadikan bencana itu akan menjadi membesar, itu mestinya ada sesuatu upaya-upaya tertentu. Dan upaya yang kalau memang itu dengan swasta, itu mestinya ada suatu semacam partnership yang betul-betul saling menguntungkan, win-win solution. Artinya sekarang tidak hanya pemerintah yang harus menangani semuanya itu. Konsepsinya adalah bahwa ada semacam penugasan kepada swasta yang memang berperan di dalam investasi maupun pembangunan di pemerintahan daerah di sekitar itu. Tapi juga peran masyarakat di situ untuk mendorong supaya memproteksi lingkungan itu harus benar-benar dilakukan, sehingga gotong royong dan lain sebagainya itu betul-betul harus dikedepankan. Baik, waktunya habis dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, terima kasih atas jawaban dan kesempatan kami untuk menanggapi. Jadi mohon izin Pak Toto, kami tadi mendengar bahwa Pak Toto mengulas kembali bagaimana Trenggalek itu beresiko terhadap bencana. Tetapi langkah-langkah yang diambil, bagaimana tadi menanggapi pertanyaan tentang public-private partnership bisa terwujud gitu. Mungkin Pak Toto dan Mas Jainal, kami berharap bisa memaparkan sebelum ada PPP mungkin diawali dengan public-private dialog dan kemudian bagaimana mekanismenya. Termasuk tadi jika mencikapi dengan masalah tutupan tegaan, tidak bisa hanya sekedar point of finger kemudian mengatakan rakyat harus begini, harus begitu, harus duduk bersama. Kemudian kalau tadi swasta, ada win-win solution, maka ruangnya di mana? Kalau kami sudah membentuk satu forum CSR di mana di sana ada semua korporasi yang masuk dan kita selalu berdialog tentang apa yang miss di penganggaran APBD kali ini dan kemudian bisa didorong. Termasuk di hutan, kita dengan LMDH bagaimana menjaga tegakan dengan memanfaatkan tanaman di bawah tegakan. Mungkin itu kalau dari kami. Baik, saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab, waktunya 1 menit 30 detik. Siap. Memang kami sudah berpengalaman dalam beberapa hal ketika tugas kami yang dulu ya, misalkan di penghijauan di Danau Toba dan lain sebagainya, itu kami punya suatu konsepsi. Corporate social responsibility itu memang suatu cara memang, tapi tidak hanya corporate social responsibility yang berbasis pada BUMN, tapi juga swasta juga. Artinya tidak semata-mata corporate social responsibility itu diambil dan itu dananya tidak mungkin mencukupi kalau memang itu skalanya itu besar.
Karena yang namanya banjir itu intangible benefitnya luar biasa. Artinya pengaruhnya pada inundation area atau area-area banjir itu sangat sekali tidak unpredictable dan unmeasurable. Apalagi musim sekarang itu adalah musim yang dimana kalau ada suatu climate yang sangat berubah akibat global warming. Artinya apa? Peran pemerintah masih tetap merupakan suatu dominasi untuk itu. Namun sektor swasta itu hanya mensupport dalam suatu sistem mungkin flood forecasting warning system itu bisa diinstal di suatu tempat dan sebagainya. Tapi kalau untuk mengatasi yang sifatnya corrective action itu tidak mungkin, sulit karena itu merupakan suatu biaya yang besar. Tapi kalau prevent action artinya itu bisa, tapi di sektor swasta yang bergerak di situ. Corrective action itu bisa 100 kali, preventive action bisa 1000 kali preventive action maupun bisa 10 kali preventive action, tergantung keparahan daripada dampak. Waktu habis. Baik, terima kasih. Kita akan langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Ya, tadi pertanyaan selanjutnya adalah huruf I. Saya akan buka. Baik, saya akan bacakan soalnya. Minat warga Trenggalek menjadi buruh migran cukup tinggi. Kecamatan Watulmo dan Munjungan terkenal dengan kantong-kantong buruh migran. Data Disnaker menyebutkan 4 tahun terakhir, bahkan tahun 2019 disebutkan sudah lebih dari 2.000 orang memilih menjadi buruh migran. Yang miris, mereka tak kunjung sejahtera. Bahkan sebagian mengalami kasus kekerasan di luar negeri. Padahal pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan sejumlah program untuk memberdayakan mereka dan keluarganya. Pertanyaan, menurut Anda apakah Trenggalek tidak menarik bagi warganya sendiri untuk mencari penghidupan? Pertanyaan berikutnya, apa yang kurang dari program yang sudah dilakukan pemerintah selama ini? Bagaimana penilaian Anda terhadap ide pendirian Bank Buruh Migran di Trenggalek? Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda tawarkan untuk melindungi buruh migran di luar negeri serta menyejahterakan mereka sehingga tidak perlu lagi mencari penghidupan di negeri orang? Baik, waktunya 1 menit 30 detik. Saya di sini menyampaikan suatu apresiasi yang sangat tinggi kepada buruh migran. Mereka adalah penyumbang terbesar devisa, termasuknya adalah penyumbang devisa yang besar di Indonesia dan khususnya juga di Trenggalek. Kalau dikatakan bahwa mereka tidak tertarik di dalam daerahnya, mungkin pada suatu sisi-sisi yang ketika dulu itu belum terdevelop program-program yang mengentaskan tentang lapangan kerja. Tapi kalau saya lihat bahwa dengan dampak COVID ini, itu ternyata malah justru migran-migran itu tidak kembali karena ada suatu proteksi dari negara asal. Sehingga dalam hal ini hanya program-program yang didevelop di desa yang memungkinkan untuk growth ekonominya di situ, itu yang memungkinkan untuk mereka itu tertarik balik ke Indonesia atau ke Trenggalek. Nah, ini merupakan suatu program kami yang mungkin nanti bisa dijelaskan tambahannya oleh Pak Wakil Bupati, calon Wakil Bupati, silakan. Mungkin cepat, kurang 25 menit. Baik, terima kasih. Terkait buruh migran yang jelas di perlindungan hukum juga. Di Trenggalek sudah sangat membantu sekali karena memang mayoritas penduduk seperti yang di pertanyaan tadi yang jelas sudah banyak sekali yang ada di luar negeri. Dan yang jelas karena memang kesejahteraan yang kurang, akhirnya buruh migran itu akhirnya Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Saya tidak perlu menanggapi, hanya mengulang pertanyaan karena tadi yang ditanyakan adalah bagaimana pandangan tentang ide pendirian bank buruh migran yang belum terjawab. Kemudian bagaimana langkah-langkah kemudian buruh migran ini bisa stay dan kemudian bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Jadi mungkin itu saja yang dijawab. Saya belum bisa menanggapi karena pertanyaan moderator tadi belum dijawab. Ya, terima kasih. Waktunya masih ada? Cukup? Itu saja? Baik, kami persilahkan untuk menjawab kembali pasangan calon nomor urut 1, 1 menit 30 detik. Terima kasih.
Yang menarik di sini adalah bisakah kita menstimulus para buruh migran itu balik? Artinya seberapa jauh kemampuan kita, Pemda Trenggalek, itu memberikan suatu daya tarik kepada mereka. Kalau mereka itu gajinya sudah 25 juta per bulan misalkan di sana, kita mau menawarkan ke mereka berapa? Kalau sama dengan 25 juta, kalah dong ketua DPR-nya gitu. Jadi dalam hal ini, itu memang program itu harus logis, realistis, dan betul-betul tepat sasaran. Nah, saya menganggap bahwa sebenarnya pemberdayaan dari desa mandiri seperti halnya di Korea itu yang sekarang diadopsi oleh pemerintahan Pak Jokowi tentang desa emas. Itu kalau memang desa itu betul-betul mandiri, dia mendevelop, dia bisa investasi, kemudian added value daripada desa, misalkan pertanian, perkebunan itu betul-betul ditingkatkan, itu mungkin saja itu akan meningkatkan pendapatan desa. Dan kalau memang desa itu makin makmur, yang jelas migran itu akan kembali ke desa kita untuk membangun, tidak menjadi buruh di negara lain. Artinya apa? Hujan emas di negara lain itu tidak lebih nyaman daripada hujan deras di negeri sendiri. Itu prinsip kami di situ. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan langsung menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan terakhir untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya akan bacakan soalnya. Selingkar Wilis sudah masuk RPJMN. Begitu pula jalur lintas selatan atau JLS yang akan terus dilanjutkan dan mengkoneksikan pantai-pantai di sisi selatan Jawa Timur. Pertanyaannya, untuk Selingkar Wilis yang akan, kami ulangi, untuk Selingkar Wilis akan Anda jadikan apa wilayah Kecamatan Bendungan khususnya agar wilayah Anda tidak tertinggal? Dan bagaimana Anda menyinergikannya dengan daerah lain yang masuk dalam wilayah Tunggal Rogo Mandiri, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri. Pertanyaan berikutnya, untuk JLS, mungkinkah pantai di Trenggalek didesain sebagai pelabuhan barang untuk mempersingkat jalur distribusi dari wilayah selatan, mengingat sebelumnya ada wacana kerjasama 1000 pantai wilayah selatan? Waktunya 1 menit 30 detik untuk menjawab. Terima kasih. Jalur lintas selatan dan Lingkar Wilis itu merupakan suatu program dari pemerintah pusat yang kebetulan sudah berjalan dan direncanakan beberapa puluh tahun yang lalu. Ini akan membuka suatu aksesibilitas dari kehidupan ekonomi yang diapit 2 urat nadi itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kita mengembangkan bendungan yang kebetulan tertinggal. Saya kemarin seminggu yang lalu ke Bendungan, memang di sana itu yang menjadi masalah adalah human resource development-nya yang demikian rendah. Karena apa? Camat, guru dan lain sebagainya drop-dropan dari yang lain. Artinya apa? Permasalahan yang di sana adalah SDM. Nah, kalau itu bisa diakses di situ, kalau SDM harus benar-benar terdidik. Dan di sini development di situ, masalah kopi, perkebunan, kemudian pemandangannya yang indah, aksesibilitas dengan kemungkinan mungkin kita bisa meningkatkan tidak hanya hasil kebun, tapi juga horticulture dan lain sebagainya, itu bisa didevelop di situ. Demikian juga JLS. JLS itu merupakan suatu potensi yang suatu lingkar yang berbalik dengan dari pantai utara, dan itu potensinya luar biasa. Hanya potensi pariwisata, tapi di sini untuk mendevelop pariwisata itu butuh suatu investasi yang juga besar juga. Nah, artinya apa? Kalau saya melihat bahwa permasalahan produksi di sini memang harus ditingkatkan. Apakah itu produksi dari hasil laut dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu kombinasi antara pariwisata dan produksi laut yang untuk mendevelop daerah situ. Saya yakin itu potensi yang sangat luar biasa antara Bendungan dan Perigi, pantai utara dan selatan. Waktu habis, Bapak. Kita menuju pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Ya, terima kasih pasangan nomor urut 1. Saya mewakili masyarakat Bendungan tidak sepakat jika dikatakan sumber daya manusia di Bendungan ini minim. Saya memilih untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat Bendungan gitu. Tidak ada
masyarakat dimanapun di Kabupaten Trenggalek yang boleh kita stigma bahwa ini minim, ini tidak, sehingga tidak berhak dalam hal pertumbuhan. Kami telah menempatkan posisi bendungan sangat strategis. Kita punya dokumen perencanaan pembangunan kawasan pedesaan dan ini telah disepakati oleh kementerian. Sehingga sebenarnya konsepnya adalah bagaimana kita unlock the isolated areas gitu. Bagaimana kita bisa open opportunity buat mereka. Kita lihat JLS dan Selingkar Wilis jangan dipandang sebagai infrastruktur milik Trenggalek sendiri, tapi kaitkan dengan jalan tol tengah, kaitkan dengan Bandara Kediri, kaitkan kemudian dengan pelabuhan yang ada di selatan. Dan sudah masuk di dalam prakarsa bahwa bandara dan pelabuhan akan bisa tersambung dengan jalan tol. Sehingga yakinlah masyarakat Trenggalek, kesempatanmu sangat banyak. Jadi jangan minder menjadi warga. Waktunya habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab kembali 1 menit 30 detik. Saya pikir itu adalah suatu kalimat yang retoris sekali. Namun saya akan fokus pada suatu substansi aja. Memang di bendungan itu bukan berarti stigmanya itu negatif, tidak, tapi punya suatu potensi yang luar biasa. Cuman fasilitas infrastruktur yang ada di situ yang berupa fasilitas pendidikan itu sangat kurang. Artinya di sana juga tidak ada pondok yang untuk keterampilan, budi pekerti dan lain sebagainya. Dan kemudian SD itu juga kemudian tenaga-tenaga pendidik dan lain sebagainya maupun camat-camat dan lain sebagainya itu juga drop-dropan dari luar. Artinya justru kami akan merubah stigma negatif itu kepada suatu kondisi realistis yang ke depan bahwa kita akan empowering daripada masyarakat bendungan itu untuk mengendalikan dirinya sendiri di daerahnya sendiri. Itu yang menjadi masalah di sini. Sehingga masyarakat bendungan itu akan bangga bahwa dirinya adalah merupakan bagian yang embedded di dalam pemerintahan desa di sana. Itu potensi yang sangat luar biasa. Demikian juga masalah yang di Lingkar Selatan. Saya pikir potensi, saya pernah keliling sehari itu 15 titik di sana. Itu antara durian, kemudian masalah cold storage, jaring dan sebagainya. Itu masih suatu potensi yang sangat luar biasa di sana. Kalau memang kita betul-betul punya suatu program development strategis yang ada di sana. Dan ini adalah yang terpenting adalah strategic plan dari kabupaten daerah untuk meningkatkan daripada devisanya yang ada di sana. Ini yang jadi masalah. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali dan pemirsa kita akan jeda dulu dan kita masih akan masuk dalam segmen atau tahap penajaman visi misi di segmen berikutnya. Kami segera kembali saat lagi untuk Anda. Cara debat publik segmen ketiga. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 menjawab tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu menjawab 90 detik, waktu menanggapi 60 detik, waktu menjawab kembali 90 detik. Baik pemirsa, itu tadi aturan untuk segmen ketiga masih dalam debat publik pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat mengambil 3 soal. Kami persilakan. Oke, yang pertama. Kemudian soal berikutnya. F. Berikutnya. Yang berikutnya adalah C. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Saya akan bacakan untuk soal yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 2. Untuk huruf L. Baik, kita akan lihat soalnya. Berikut soalnya. Trenggalek mempunyai potensi wisata alam yang cukup banyak. Akan tetapi, berbeda dengan Banyuwangi yang dekat dengan Bali, banyak yang menyangsikan Trenggalek bakal mampu menarik wisatawan asing. Pun dengan pantai-pantainya yang di mata turis asing masih biasa-biasa saja. Pertanyaannya, dalam pembangunan pariwisata sebagai strategi peningkatan perekonomian daerah, siapa yang lebih menjadi target Anda? Wisatawan asing atau lokal?
Lalu strategi apa yang Anda siapkan untuk itu? Pertanyaan berikutnya, banyak yang memprediksi pandemi COVID belum akan berakhir hingga tahun depan. Jika terpilih, begitu dilantik, apakah Anda berani membuka kawasan wisata yang masih tutup agar ekonomi segera bergerak? Lalu apa strateginya agar tidak membahayakan kesehatan? Kami persilakan untuk menjawab 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab. Yang pertama adalah Trenggalek mungkin saat ini akan terasa jauh, tetapi dalam 2 tahun ke depan Trenggalek akan terasa dekat, bahkan 3-4 tahun ke depan. Dan ini yang perlu kita persiapkan. Mengapa saya katakan menjadi dekat? 1, jalur selatan-selatan menghubungkan Poros Jogja Malang telah terbangun dan kita telah lengkapi. Saat ini dibangun di sisi Tulungagung, kemudian menggunakan dana APBD kita lengkapi di sisi Munjungan, sehingga nanti selatan-selatan sudah menyambung. Kemudian dengan adanya tol tengah yang sekarang sudah terbangun, dibangunnya Bandara Kediri, kita juga sudah memasukkan prakarsa untuk meminta jalan tol menghubungkan antara Bandara Kediri hingga ke jalur selatan yang saat ini sudah masuk proyek strategis nasional, masuk hingga Tulungagung yang menelan kurang lebih 7,4 triliun. Nah, ketika sudah seperti itu, Trenggalek akan terasa dekat. Mungkin dari Surabaya, mungkin dari Jakarta hanya akan waktu 1 hingga 1,5 jam. Dan ini opportunity yang harus dibangun. Dan saya memilih bagaimana membangun pariwisata dengan kolaborasi. Ini yang paling penting. Kolaborasi dari City Hall, kolaborasi dari community, kolaborasi dari corporate, semua. Nah, maka kita ingin mendorong desa-desa wisata. Itu yang lebih penting. Karena desa wisata, kita survei di beberapa desa wisata yang sudah tumbuh, itu terjadi 1 lapangan pekerjaan minimal 100 orang terlibat di sana. Jika kami target dalam 3 tahun, dengan menunggu infrastruktur ini semuanya selesai, maka akan ada 10.000 lapangan pekerjaan yang akan tumbuh. Dan kami akan memilih karena masa pandemi, maka kita siapkan untuk turis lokal terlebih dahulu, demi keamanan, tetapi ekonomi tetap tumbuh. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Program yang sangat bombastis itu mestinya harus dianalis pada suatu logika-logika, visibility study-nya itu bagaimana, dan kemudian analisis SWOT-nya itu gimana. Jangan sampai pada 5 tahun yang lalu ada suatu ide tentang proyek bombastis, itu betul-betul menjadi suatu hal yang sangat sulit diimplementasi. Nah, di sini tadi yang terkait dengan mekanisme pembiayaan daripada development itulah yang sebenarnya menjadi suatu titik poin. Apakah investor itu tertarik dengan analisis itu? Mestinya ada suatu data-data okupansi, base data dan sebagainya untuk menjadikan sesuatu itu betul-betul menarik. Nah, ini yang menjadi masalah adalah di sini analisisnya dan evaluasi. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih sarannya Pak Toto. Jadi kalau Pak Toto meragukan saya, boleh-boleh saja, tetapi program ini semua sudah masuk di dalam rincian Perpres nomor 80 gitu. Sehingga studi dan lain sebagainya sudah ada. Pembangunan Bandara Kediri sudah berjalan, JLS sekarang sudah berjalan, bahkan kami kemarin survei untuk mengusulkan ada satu mobility hub di daerah selatan. Kita siapkan tanahnya 40 hektar sehingga nanti interconnectivity antara orang yang masuk lewat jalur selatan lewat pelabuhan, kemudian nanti mereka akan bergeser ke kawasan wisata, atau kemudian pergi ke utara lewat jalan tol, kemudian memutuskan untuk terbang dan berpindah, mobilitasnya bisa terjadi di situ. Bahkan amenitiesnya, hospitality-nya kita juga siapkan. Kita sudah rancang juga rumah sakit C yang kemudian ke depan nanti kita kembangkan rumah sakit internasional karena Perigi menjadi kawasan yang nanti akan wisatawan banyak datang. Nah, jadi saya terima kasih masukannya, tetapi boleh meragukan saya, tetapi jangan meragukan Pak Presiden yang sudah menuliskan itu di Perpres 80 dan rinciannya sudah ada dan bisa dicek. 7,4 triliun itu di rincian di provinsi sudah muncul inisiasinya untuk tol Kediri, Bandara Kediri, Kertosono hingga Tulungagung 7,4 dan itu nanti rencananya KPBU. Jadi semoga kita berdoa lah, jangan pesimis gitu karena masyarakat Trenggalek menunggu akan hal ini. Kapan lagi kita mendapatkan opportunity seperti ini? Bu Gubernur sudah mempercayai Trenggalek, mempercayai Selingkar Wilis, kawasan selatan. Mari kita jemput opportunity itu. Terima kasih. Baik, kita akan langsung menuju ke soal yang berikutnya. Untuk soal F yang tadi sudah diambil. Saya akan gunting terlebih dahulu.
Baik, berikut soalnya. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, keberadaan pesantren tidak bisa diabaikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka cenderung mandiri secara kurikulum maupun pendanaan. Pertanyaannya, dengan ciri kemandirian itu, jika terpilih, apakah Anda akan melakukan intervensi untuk menguatkan pesantren yang banyak terdapat di Trenggalek? Intervensi seperti apa yang akan Anda lakukan? Baik, silakan untuk menjawab pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, salam takdim saya kepada seluruh pengasuh pondok pesantren. Jadi yang pertama tadi menanggapi pasangan 01 yang menyebut di Bendungan pesantren saja tidak ada. Tapi saya ikut membangun, menginisiasi pondok pesantren di Bendungan di Masaran, yang itu cabang dari Pondok Lirboyo. Dan alhamdulillah nanti satu-satunya pondok pesantren pertama di Kecamatan Bendungan. Jadi itu bentuk bukan akan gitu, tapi bentuk kita sudah mengintervensi untuk itu. Lalu kemudian banyak pondok pesantren salaf yang santri-santrinya itu tidak linkage dengan pendidikan formal. Maka kami akan mendorong program seperti stimulus infrastruktur, agar pesantrennya lebih layak, lebih baik, lebih apalagi sekarang dengan physical distancing, butuh kelas, butuh asrama baru, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya siswa, santri yang kemudian hanya memiliki sertifikat atau sertifikasi atau keilmuan salaf, ini bisa linkage dengan pendidikan formal. Seperti kejar paket, kemudian kita taruh di BLK, sanggar kegiatan belajar, mereka punya sertifikasi keahlian, sehingga apa? Sehingga harapannya sebenarnya mereka ini terdidik, tetapi secara statistik tidak tercatat menjadi komponen penyumbang indeks pembangunan manusia kita. Nah, sehingga kalau itu nanti bisa linkage dengan stimulus yang kita berikan, termasuk nanti kalau selama ini hanya ada beasiswa pesantren, kemudian yang ingin melanjutkan ke jenjang seperti perguruan tinggi. Nanti di setiap jenjang kami ingin santri terbaik kita beri beasiswa di pesantren tersebut, sehingga pesantren pun bisa berdaya. Gitu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu adalah kebijakannya itu bagaimana, polisinya itu bagaimana. Perda sudah diterbitkan oleh DPR tentang pendidikan agama Islam, namun tidak di follow up dalam bentuk perbu. Artinya yang menjadi problematika yang harus ada solusinya adalah terbitnya perbu untuk supaya kehidupan agama Islam, pondok-pondok itu lebih terjamin. Ada suatu payung implementasi dari situ. Sehingga guru-guru, honorer maupun ustadz maupun marbot itu betul-betul terjamin. Sehingga dalam hal ini, kalau memang ada suatu perda, mestinya ada follow up, suatu juklak yang berupa peraturan dari bupati. Terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 2, 1 menit 30 detik menjawab kembali. Ya, terima kasih Pak Toto ikut mengkampanyekan salah satu produk perda yang juga kita tanda tangani bersama dengan DPR gitu. Jadi itu terjadi di masa pemerintahan kami Pak Toto, Perda Fasilitasi Pendidikan Keagamaan, sehingga pendidikan agama saat ini secara formil juga bisa diampu oleh Dinas Pendidikan. Maka Pak Toto bisa cek di dalam Dinas Pendidikan kita sudah memberikan bantuan infrastruktur senilai 100 juta. Memang di hujung tahun gitu, sehingga hanya 5 pondok pesantren yang ke depan kita akan perluas menjadi 25 pondok pesantren yang akan menerima bantuan infrastruktur. Tetapi syaratnya itu tadi, apakah akan memilih BLK, apakah akan memilih untuk kejar paket C, apakah akan memilih santrinya kemudian dilingkagekan dengan pendidikan formal gitu. Sehingga tujuannya, indikatornya harus jelas untuk mencapai apa gitu. Pesantren harus bagian jadi penopang indeks pembangunan manusia yang berakhlak juga berkualitas. Nah ini kemudian bisa dicek pula gitu bagaimana TPA TPH Bosna Bandin sebenarnya selama ini berjalan, sehingga regulasi sembari dengan kita aksi yang sudah nyata di lapangan bahwa TPA TPH kita beri stimulus ada sekitar 330 TPA dan TPH, belum lagi Madin ya, harusnya Pak Toto juga lebih hafal gitu ya di situ, sehingga menurut kami bahwa apa yang kami lakukan ini bisa dielaborate. Tapi yang paling penting adalah setiap langkah, setiap kebijakan harus menjawab satu indikator kinerja. Dan indikator kinerja yang kita ingin dorong adalah indeks pembangunan manusia. Di mana memang setiap tahun kita sudah mengalami kenaikan. Angkanya di angka 69, tapi masih di bawah rata-rata provinsi. Ini yang akan kita kejar. Terima kasih. Baik, kita akan menuju
maju ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan C yang tadi sudah diambil. Ya. Saya akan bacakan soalnya. Beberapa tanaman asli Kabupaten Trenggalek telah mendapat pengakuan nasional, yaitu telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Kementerian Pertanian, di antaranya durian Ripto dan temulawak batok. Durian Ripto sendiri merupakan durian unggulan, namun hanya dibanggakan saja. Hingga saat ini belum ada upaya serius untuk mengembangkannya secara lebih luas. Padahal, selain rasa juga memiliki kelebihan bisa berbuah sepanjang tahun. Demikian juga dengan temulawak batok. Dua produk unggulan Trenggalek ini tidak banyak dikenal di daerah lain. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, bagaimana pengembangannya baik dari sisi budidaya maupun pengembangan hasil olahan serta promosinya? Silakan 1 menit 30 detik untuk menjawab. Ya, terima kasih. Jadi durian Ripto memang sudah mendapatkan indikasi biovegetasinya. Memang awalnya jumlah vegetasinya tidak banyak gitu. Jadi ya, kita sudah melakukan top walking untuk memperbesar jumlah durian Ripto. Bahkan sekarang muncul varietas-varietas baru yang juga tidak kalah dan tidak kurang dari 700 hektar hutan durian kita miliki. Sebenarnya saat ini sebelum diolah menjadi produk yang lebih, kita ingin memanfaatkan momentum durian ini untuk menjadi satu daya tarik wisata. Salah satunya di Desa Wisata Durensari. Ini salah satu inisiasi yang menurut saya sangat mengangkat ekonomi dari para petani durian. Karena sebelumnya petani durian sangat terikat dengan bakul. Karena mereka harus mengirim keluar kota terlebih dahulu untuk duriannya bisa terjual. Tetapi dengan platform pariwisata, mereka saat ini punya bargaining lebih terhadap nilai durian yang ditawarkan. Kemudian bagaimana dengan temulawak? Saat ini kita kembangkan di satu sentra kawasan yang namanya Pak Pujo, ya Pakel, Pule, dan Jombok. Di Desa Pule itu adalah kawasan sentra biofarmaka. Jadi kawasan pedesaan, biofarmaka berbasis BUMDes, kita bekerja sama dengan platform seperti Agradaya dan juga iGrow untuk bagaimana mendeliver knowledge kepada mereka. Kita sudah punya satu solar dome, kemudian sudah bisa membuat sampai ke Simplicia sehingga bisa diteruskan kepada pabrikan yang lebih besar. Jadi itu yang bisa kita lakukan sejauh ini dan akan kita lanjutkan. Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya sudah berkunjung ke daerah Watulimo yang ada di puncak gunung yang elevasinya sekitar 800 yang sangat cocok sekali dengan durian. Durian Ripto memang mendapat suatu penghargaan seperti halnya di Bawor, Purworejo dan lain sebagainya atau Sidikalang yang ada di Toba. Namun yang jadi permasalahan di sini, saya sudah berkunjung ke sana, itu adalah aksesibilitas daripada jalan-jalan desa itu. Bahkan mereka meminta kita kalau memang ada suatu program baik itu adalah membangun jalan yang ada di situ. Yang terkait di sini adalah bagaimana kita mendevelop added value daripada durian yang betul-betul sudah tersertifikasi itu. Langkahnya apa sebenarnya? Langkah-langkah untuk mengangkat added value itu sehingga harganya itu bisa menjadi baik, kemudian seperti durian Bawor dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah di sini. Jadi harusnya infrastruktur yang dibenahi, juga masalah horticulture, kemudian marketingnya, kemudian Waktu habis. logistik. Baik, waktunya habis Bapak. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 menjawab 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Jadi saya tadi sudah menyinggung di dalam visi misi bahwa saya memiliki masa administrasi 1 tahun melanjutkan masa Emil Dardak dan kita berfokus kepada pembangunan infrastruktur dasar. Itu yang kami maksud. Dan kami selalu mendorong juga satu insentif stimulus kepada desa yang berhasil mengembangkan inovasi berupa bantuan keuangan khusus yang selama ini juga telah menyambung beberapa infrastruktur. Memang belum tuntas 100%, apalagi kita saat ini diserang COVID. Tetapi yang paling gampang membuat added value sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengkonversi satu kawasan off-farm menjadi kawasan tourism.
Itu hal yang paling mudah sebelum masyarakat kemudian kita ajak untuk mengolah ini, mengolah itu cara yang paling mudah. Karena dengan dipaketkan dengan wisata saja, ini bukan hanya petani durian nanti akan dapat rezeki. Dari durian yang punya homestay dapat rezeki, yang mengelola jasa pariwisata dapat rezeki. Jadi dari durian yang tidak diolah tetapi diberi sentuhan pariwisata saja, itu bisa meningkatkan added value bukan hanya pada petani duriannya tetapi pada pelaku ekonomi yang lain. Nah, ini yang paling mudah yang bisa dilakukan. Apalagi kita mengingat ini masa pandemi, ini kita punya ruang fiskal yang terbatas, ya. Kemudian masyarakat di off-farm saja sudah sangat sibuk gitu. Bagaimana nanti di on-farmnya aja sangat sibuk, bagaimana nanti di sisi off-farmnya gitu. Jadi ini yang akan kita dorong fokus bagaimana platform tourism ini bisa meningkatkan added value dan tentunya nanti semua supply chain, transportasi yang mengarah ke sana akan kita perbaiki tuntas di tahun pertama di tahun 2021 ini. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pemirsa dan juga hadirnya dari studio, masing-masing pasangan calon telah memberikan penajaman visi misi, telah menjawab pertanyaan dari tim perumus dan juga saling menanggapi. Berikutnya kita akan masuk ke dalam tahap debat terbuka. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Cara debat publik segmen keempat. Debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon saling memberikan pertanyaan untuk pasangan calon lain disertai dengan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Baik pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami dalam debat publik pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 2020. Tahap penyampaian visi misi dan juga penajaman visi misi telah dilewati bersama dan saat ini kita masuk dalam debat terbuka. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk memberikan semangat kepada masing-masing pasangan calon. Baik, terima kasih. Untuk segmen ini yang akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu adalah dari pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 menjawab, pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, dan nantinya pasangan calon nomor urut 2 menjawab kembali. Baik, saya persilakan terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 sesuai dengan tema, waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih. Basic daripada pengembangan Trenggalek untuk menambahkan pendapatan asli daerah itu adalah berbasis daripada karakter Trenggalek. Karakter Trenggalek adalah pegunungan dan berbasis perkebunan. 35% pertanian itu pun terkurangi dengan properti. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kita harus menekankan bahwa pengembangan itu ada mempunyai added value, terutama perkebunan itu tadi. Saya ambil contoh adalah perkebunan durian. Added value itu tidak semata-mata pada suatu kombinasi daripada sektor lain, misalkan pariwisata. Tapi added value di sini adalah produksi. Sejauh mana kita menambah added value itu? Maksud saya adalah hulu kemudian ke hilir. Kita tidak bisa comfort zone hanya berfokus pada upstream, hulu saja, artinya raw material. Tapi kita harus mendevelop bahwa kalau kita punya added value, itu harus betul-betul melakukan hilirisasi. Sehingga PAD itu yang cuma sekitar di bawah 20% itu bisa tumbuh. Itu yang namanya Trenggalek mandiri. Mandiri terhadap ekonominya. Pertanyaan saya, apa kira-kira strategi Pak Arifin maupun Pak Nata di dalam menambah PAD itu di Trenggalek? Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, 2 menit waktu untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Toto dan juga Mas Zainal. Saya ingin mengupdate data, bahkan ketika masa pandemi, hilirisasi, investasi di sektor pertanian, kemudian di sektor perikanan, dan juga di sektor UMKM, itu tumbuh. Memang secara keseluruhan investasi turun per Agustus kemarin 18%. Tetapi yang mencengangkan di UMKM, tumbuh menjadi 28 miliar dari sebelumnya di tahun yang sama 1,5. Artinya apa? Artinya produk-produk di pertanian ini sudah diolah oleh teman-teman UMKM. Dan kita telah melakukan di kecamatan, kita punya yang namanya paten.
di mana setiap camat, setiap kecamatan itu jemput bola untuk memberikan perizinan. Itu dulu. Semua UMKM diregistrasi. Setelah UMKM diregistrasi, mereka akan memungkinkan untuk mendapatkan KUR untuk bisa meningkatkan upscaling. Kita berikan modul, kita berikan pendampingan. Nah, selama 6 bulan kita dampingi, kita konekkan dengan peer-to-peer lending platform. Sehingga UMKM ini tumbuh karena saya percaya hilirisasi tidak harus dilakukan oleh korporasi besar. Saya percaya dengan tenaga rakyat dan UMKM ini backbone utama di dalam ekonomi Kabupaten Trenggalek dan itu terbukti. Dan itu terbukti bahwa kita punya target di RPJMD investasi sampai dengan tahun 2020 itu harus terkumpul 1 triliun. Tetapi hanya di tahun 2019 kita sudah mengumpulkan 1,2 triliun. Dan itu kontribusi terbesarnya salah satunya di sektor pertanian, kemudian perikanan dan juga UMKM. Nah, kita akan mendorong juga konsep yang namanya lelang investasi. Di mana sebenarnya pemerintah punya tanah-tanah yang idle. Ini kita berikan potongan pajak, ya, kemudian fast track terhadap perizinan, kemudian mereka kita tenderkan, kita lelang, apakah kamu mau berinvestasi di sini? Sehingga ini cara kita bagaimana memadukan korporasi dan juga kekuatan rakyat menjadi satu tulang punggung perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Baik, waktu habis 1 menit 30 detik untuk menanggapi, silakan. Yang kami maksud hilirisasi itu tidak hanya pada sektor UMKM, karena kontribusinya terhadap PAD Trenggalek itu sangat memprihatinkan. Bagaimana Trenggalek bisa mandiri kalau PAD-nya itu hanya 300, sedangkan pendampingan dari pusat itu sekitar 1,7 triliun. Kita nggak mungkin mengimprovisasi kalau tidak membangkitkan spirit daripada masyarakat Trenggalek betul-betul mandiri membiayai sendiri. Maksud saya adalah program-program yang sampai terkecil di desa itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Arifin terhadap improvisasi atau pertumbuhan growth daripada masyarakat Trenggalek. Kita tidak hanya berfokus pada UMKM, banyak sektor, misalkan produk perikanan, produk durian, kemudian produk-produk perkebunan yang lain. Itu mesti, atau mungkin produk mineral. Kita tidak hanya dibajak oleh sekelompok konglomerasi yang hanya bahan bakunya kemudian dikirim ke luar daerah yang justru tonasinya yang sangat luar biasa. Kita mubazir membangun jalan-jalan itu kalau dirusak oleh tonasi-tonasi yang sangat luar biasa. Maksudnya, kita harus mempunyai suatu aturan yang bagus supaya hilirisasi daripada Trenggalek sendiri itu betul-betul. Baik, waktu habis. Silakan untuk menjawab kembali. Waktunya 2 menit. Ya, jadi gini yang kami maksud. Kami ada dalam tahap bagaimana kita mengintensifikasi, mengekstensifikasi basis pendapatan asli daerah kita dulu. Jangan kemudian desa wisata, nelayan, petani hutan, kemudian UMKM, itu dipalakin dulu untuk setor ke pemerintah. Tapi dampingi dulu, itu yang kami maksud. Makanya kami memberikan perizinan terlebih dahulu. Kami tumbuhkan desa wisatanya terlebih dahulu. Kami inisiasi lelang ikan secara online. Kita bekerja sama dengan Kementerian Menko Marves. Kita coba di 50 nelayan terlebih dahulu di TPI Higin. Itu nanti mereka sebelum melaut diberi modal dari dari BNI, kemudian pulang langsung lelang online, mereka langsung terima uang, kemudian retribusinya langsung masuk ke dalam sistem. Itu cara kami. Tetapi jangan langsung dikit-dikit dipalak, Tidak seperti itu caranya mendapatkan pendapatan asli daerah. Tetapi kita fasilitasi mereka dulu. Kemudian jika hilirisasi yang dilakukan oleh rakyat ini kita bisa melakukan clustering, baru kalau rakyat tidak cukup teknologinya, rakyat tidak cukup kemudian modalnya, mari kita kemudian elaborate dengan korporasi. Bahkan syukur-syukur menjadi platform crowdfunding, crowd equity funding. Sehingga buruh migran, contoh buruh migran yang katanya tadi gajinya 25 juta, 10 juta. Kita insentify, kamu ikut urunan saham untuk membangun kawasan resort yang berbasis alam.
ayo kamu urunan, kita bikin satu cold storage, kita bikin filet ikan. Sehingga, oke nggak apa-apa sekarang keluar negeri, tapi pulang menjadi pengusaha bareng-bareng yang tidak dikuasai 1 orang, 2 orang. Bahkan kami sudah mengeluarkan perda, bagaimana toko-toko swalayan berjaringan itu boleh berdiri hanya didirikan atau hanya di atas koperasi. Sehingga buruh migran yang tadi menginisiasi bank migran, mungkin jangan bank dulu lah, kita pakai koperasi dulu. Sehingga mereka kemudian menjadi pebisnis retail. Itu yang kami maksud, bagaimana strategi jangka panjang untuk mendapatkan PAD dengan cara yang sehat, dengan memberdayakan masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu habis. Untuk debat terbuka berikutnya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Tetap sesuai dengan tema debat publik kali ini, dan waktu untuk bertanya 1 menit 30 detik. Ya, mohon izin untuk Pak Toto dan Mas Jenal, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon Mas Syah Nata Negara untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Mas Toto, Pak Jenal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini kita sedang dalam masa pandemi, dalam masa menghadapi masa pandemi. Dan kita tahu masa pandemi ini juga berdampak terhadap laju pertumbuhan perekonomian. Bahkan trennya mengalami penurunan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Anda akan memanfaatkan peran TPKP TKPK dalam rangka untuk aksi pemulihan perekonomian. Jadi sementara itu pertanyaannya, bagaimana Anda akan memaksimalkan peran TKPK dalam pemulihan perekonomian di masa COVID-19 ini? Terima kasih. Waktunya masih ada? Mau dimanfaatkan? Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 2 menit. Terima kasih. Pandemi itu merupakan suatu wabah dunia yang mungkin kita tidak mungkin menghindari. Artinya dampak global perekonomian sudah sangat terasa. Tidak hanya Indonesia, tapi Amerika maupun beberapa negara itu pertumbuhan ekonominya minus. Bahkan cenderung resesi. Indonesia sudah 2 kuartal minus 5,6 dan kuartal ketiga ini juga minus. Artinya di sini ada suatu dilema di mana kita memproteksi terhadap mewabahnya COVID atau kita tetap bertahan untuk mendevelop ekonomi. Tapi risikonya juga sangat besar. Artinya suatu dilema yang mungkin kita tidak bisa secara serta-merta itu bisa mempertahankan ekonomi itu. Salah satu contoh Indonesia juga. Artinya pengaruhnya terhadap dolar dan lain sebagainya. Namun dengan kemandirian daripada masing-masing wilayah, dengan produk-produk lokal dan lain sebagainya, itu menjadi suatu upaya-upaya supaya kita itu struggle for life, survive dan lain sebagainya. Itu mestinya kita harus memperkuat pemerintahan desa dengan beberapa program dan lain sebagainya. Tapi kalau memang lebih detailnya mungkin Pak Zainal bisa menambahkan supaya korelatif antara wabub dan wabub. Silakan Pak Zainal. Kok aku toh? Baik, terima kasih. Yang jelas di masa pandemi ini laju pertumbuhan jelas berkurang. Jadi salah satunya yang itu sudah disebutkan oleh Pak Toto, Pak Elvan, jelas peran desa di sini juga sangat penting. Baik, waktu habis. Silakan untuk dapat menanggapi, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, izin saya mungkin membantu memperjelas tadi bahwa belum terjawab bagaimana peran TKPK, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dalam aksi pemulihan ekonomi daerah yang akan diambil oleh pasangan paslon nomor urut 01. Karena tadi korelasinya adalah ketika laju pertumbuhan ekonomi kemudian menurun, maka dikhawatirkan angka kemiskinan akan meningkat gitu. Sehingga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini akan ditempatkan seperti apa perannya. Itu mungkin yang perlu dijawab terlebih dahulu gitu. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya. Baik, silakan untuk menjawab kembali, waktunya 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Salah satu langkahnya mungkin yang harus dilakukan yang jelas di masa pandemi yang kita ketahui sekarang ini
melanda Trenggalek yang jelas ya. Salah satunya yang mungkin harus dilakukan yaitu memperkuat ekonomi masyarakat itu sendiri. Yang jelas khususnya Trenggalek, masyarakat hampir semua petani, nelayan, dan konsur Trenggalek sendiri perkebunan. Jadi masyarakat petani harus diberdayakan. Dengan cara seperti apa? Salah satunya harus mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Salah satunya produk pertanian, produk perikanan itu. Jadi saya tambahkan. Ya, silakan. Saya juga menambahkan apa yang disampaikan calon Wabub Pak Zainal. Kalau kita itu misalkan menstimulus dengan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat kan memang ada. Itu merupakan suatu struktur pembiayaan yang kebetulan darurat daripada akibat daripada dampak dampak COVID. Namun apakah semua itu harus demikian caranya terus-menerus seperti itu? Artinya masyarakat hanya kita menabobokan dengan adanya suatu bantuan-bantuan itu. Tapi yang terpenting di sini adalah membangkitkan kemandirian mereka. Kalau ambil contoh aja misalkan sekarang dengan adanya persawahan yang sekarang sudah musim taman karena adanya hujan dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi apa? Saprodi itu terlambat. Artinya ada ketidakseimbangan di sini. Kebijakan pemerintah, apakah tanggung jawab pemerintah dan lain sebagainya untuk menyediakan pupuk yang sangat berperan dalam produksi padi itu juga sangat terhambat di sini. Sehingga dalam hal ini Baik, waktunya habis. Ya. Terima kasih, waktunya habis. Dan pemirsa, untuk debat terbuka masih akan kami hadirkan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami setelah jeda berikut ini. Tata cara debat publik segmen kelima. Debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon saling memberikan pertanyaan untuk pasangan calon lain disertai dengan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Baik pemirsa, di segmen ini kami masih akan melanjutkan kembali untuk debat terbuka antar pasangan calon, dan kali ini akan diawali terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya pada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit 30 detik. Ya, Pak Toto dan Pak Zainal, saya ingin menyentil tentang apa yang hangat saat ini yaitu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana pandangan paslon 1 untuk mensinkronisasikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan penerapan nanti di daerah. Lalu kemudian saya sangat fokus kepada bab 3 di pasal 7 hingga pasal 11, di mana dikorelasikan dengan UMKM yang ada di Kabupaten Trenggalek. Di mana UMKM ini butuh tumbuh, butuh izin yang cepat, terregistrasi dengan mudah. Tetapi di sisi lain UMKM ini punya impact terhadap lingkungan. Contoh saja UMKM pemindangan. Maka bagaimana korelasi penerapan bab 3 pasal 7 hingga pasal 11 ini diterapkan di dalam pola kebijakan nantinya di Kabupaten Trenggalek. Dan ketika melakukan kebijakan itu pasti ada resource yang tidak bisa kemudian dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Pasti ada institutional void. Ada sesuatu yang kemudian kosong di dalam institusi kita untuk melakukan sesuatu. Bagaimana institutional void ini coba diidentifikasi, ada institutional void apa saja yang kemudian bisa kita leverage menjadi satu opportunity, menjadi kesempatan kerja bagi para kolaborator swasta, sehingga tidak hanya membereskan masalah, tidak hanya mempermudah UMKM, tetapi nanti juga menciptakan lapangan pekerjaan baru karena ada sektor usaha baru yang tumbuh di sana dalam menghadapi situasi tersebut. Jadi itu pertanyaan kami ada 3, mohon dijawab secara komprehensif dan juga integratif. Terima kasih. Baik, kita tunggu sampai bel berbunyi. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1, waktu untuk menjawab 2 menit. Terima kasih Pak Arifin atas pertanyaannya terkait dengan Omnibus Law. Memang Omnibus Law ini merupakan suatu produk aturan yang kebetulan sangat dilematis dan sampai sekarang juga merupakan suatu hal yang menjadi suatu persoalan di kehidupan kita di Indonesia ini. Ada beberapa pasal sangat luar biasa, pasalnya sangat banyak. Tapi kalau kita terfokus pada suatu yang terkait dengan UMKM, okelah kita jawab bahwa
upah minimal ya, UMR ya. Tadi upah minimum regional memang harus merupakan sesuatu yang harus dibijaki, karena itu adalah merupakan suatu hak dasar daripada para buruh, para pekerja. Dan demikian juga prospeksi ke depan. Prospeksi ke depannya adalah kita harus betul-betul hati-hati bahwa item-item yang kebetulan masih belum merupakan suatu yang jelas, yang di masyarakat dipersepsikan beda dan lain sebagainya, itu harus betul-betul dijelaskan dengan matang. Karena persepsi itu mesti beda, dan yang terpenting di sini adalah jangan sampai terkait Omnibus Law itu merupakan suatu panggung politik dari kepentingan politik yang mana pemain-pemain politik itu meninggalkan apa yang kita sebut adalah kesejahteraan rakyatnya. Jadi dalam hal ini saya hanya menyampaikan suatu secara substansial di dalam diskusi ini dan debat ini, tapi saya tidak berani memberikan suatu ketegasan tentang deskripsi daripada penjelasan tentang Omnibus Law yang baru saja terbit ini, dan kebetulan ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kritis di Indonesia ini. Nah, jadi saya pikir ini kita bisa discuss terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 menanggapi 1 menit 30 detik. Ya, mohon maaf mungkin karena tadi waktunya saya menjelaskan pertanyaan terlalu singkat sehingga mungkin ada yang miss. Jadi belum dijawab pertanyaannya. Sebenarnya bab 3 pasal 7 hingga 10 ini menceritakan tentang ekosistem berusaha di mana perizinan saat ini adalah berbasis resiko. Jadi yang beresiko rendah, sedang, dan tinggi perlakuannya berbeda. Jika resikonya rendah, tidak perlu melampirkan izin, hanya cukup untuk diregistrasi. Sedangkan untuk perizinan yang beresiko tinggi itu harus melakukan perizinan dan dilengkapi dengan dokumen sertifikasi. Nah, maksud kami apa korelasinya dengan UMKM yang ada di bawah, contohnya pemindangan. Pemindangan ini UMKM. Seharusnya kalau UMKM dia langsung terregistrasi, tetapi limbahnya ini bisa bisa mencemari lingkungan, maka punya resiko tinggi. Nah, apakah kemudian pemerintah, bupati itu membiarkan setiap dari UMKM itu mengurus izin resiko tinggi tanpa adanya pendampingan? Nah, maksud saya itu yang saya tanyakan tadi, bagaimana korelasi penerapan izin berbasis resiko dengan UMKM yang punya resiko terhadap lingkungan yang seperti itu. Kemudian jika sudah tahu ada resiko seperti itu, kita tahu resource kita mungkin terbatas untuk menangani masalah itu tadi ada institutional void, ada kekosongan institusi yang harusnya diisi peran-peran pemerintah, bisa kita kolaborasikan. Contoh, kalau ada pengelolaan limbah kemudian di sisi selatan, sedangkan UMKM-nya di pemukiman, mungkin bisa jadi lapangan pekerjaan baru, yaitu transportasi pengiriman air limbah dari sentra industri kepada pengolahan IPAL yang ada. Ini jadi satu opportunity. Itu yang kami maksudkan. Baik, waktunya habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab kembali. 2 menit waktunya. AMDAL itu memang sangat diperlukan ketika proses-proses produksi itu berdampak pada suatu lingkungan. Namun terkait dengan regulasi itu kan mestinya ada suatu area-area yang sangat sensitif ataupun area-area yang mungkin bisa ditarik ke pusat atau memang kewenangan dari pemerintah daerah. Namun di sini yang lebih penting adalah kita tidak mungkin kalau misalkan sesuatu yang sudah in proses, misalkan tambak udang atau pindang yang ada di Perigi, itu dengan regulasi-regulasi yang ada sekarang yang terbit, itu bisa diterapkan secara langsung. Ya mestinya institutional void itu juga bisa menjadikan suatu peluang-peluang untuk itu bisa memperkuat daripada usaha-usaha daripada para petambak-petambak itu. Jadi dalam hal ini ya lebih baik solusi itu yang penting. Solusi bagaimana penanganan limbah itu. Bukan kita hanya terfokus pada regulasinya, tapi betul-betul solusi-solusi yang akan diterapkan di tambak-tambak itu. Sehingga dalam hal ini saya pikir itu hal yang bisa diatasi, bukan sesuatu yang sangat sulit. Kalau kita retorikanya hanya ke masalah regulasi, ya memang kita nggak akan bisa menghasilkan suatu solusi-solusi yang lebih spesifik. Silahkan Pak Wabub kalau memang menambahkan, saya kira cukup itu. Masih ada waktu? Saya kira cukup. Baik, terima kasih.
Kita akan langsung masuk dalam debat terbuka berikutnya, di mana pasangan calon nomor urut 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dan waktu bertanya 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2 Bapak Nur Arifin dan Muhammad Sanata Negara. Permasalahan di Trenggalek yang jelas terkait dengan lapangan pekerjaan. Jadi permasalahan dari tahun ke tahun lapangan pekerjaan di Trenggalek sangat minim. Jadi apa solusi Bapak pasangan nomor 2 terkait dengan lapangan pekerjaan? Baik, terima kasih, itu aja. Masih ada sisa waktu? Itu saja? Baik. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 menjawab. 2 menit waktunya. Ya, terima kasih. Saya ingin, kalau kita ngomong lapangan pekerjaan berarti indeksnya kita harus lihat tingkat pengangguran terbuka. Di mana di tahun 2018 4,17 dan saat ini turun menjadi 3,43. Artinya Trenggalek telah berbuat sesuatu untuk itu. Tetapi ke depan sekali lagi kita ngomong masa pemulihan. Kita tidak mungkin memprioritaskan semua sektor. Kita harus pilih salah satu. Kita pukul satu, terus kemudian yang lain bisa tergerakkan gitu. Dan satu tadi, sampai dengan tahun 2022 kita ingin fokus bagaimana membentuk pariwisata yang berbasis kolaborasi. Karena sudah jelas ketika pariwisata itu muncul, maka produk pertaniannya, produk perikanannya, kemudian produk kulinernya, oleh-oleh khasnya, UMKM-nya, kemudian produk jasanya, homestay-nya, kemudian belum lagi jasa travelnya, itu akan terungkit. Coba besok ketika ada waktu kampanye main-main ke desa wisata Durensari, main-main ke Kendal Rejo, coba ditanya berapa orang yang kemudian terlibat tumbuh menggerakkan ekonomi di satu spot tersebut. Minimal 100 orang. 100 orang, 100 lapangan pekerjaan baru itu sangat minimal. Maka kalau kita target dalam 3 tahun 100 desa wisata saja, terus kita konekkan dengan infrastruktur yang baik, kemudian dengan platform digital, sehingga orang bisa pesan, tourism on the go begitu, maka 100 kali 100 sama dengan 10.000. Itu ada 10.000 lapangan pekerjaan baru yang bisa tercreate. Dan ini jumlah yang cukup banyak. Belum lagi ketika kita tadi melihat buruh migran. Buruh migran 76% itu adalah perempuan. Nah, kita sudah punya yang namanya rumah perempuan diinisiasi dengan Ibu Tim Penggerak PKK. Kita ingin 5.000 pengusaha perempuan baru. Karena kalau perempuan tidak hanya nanti menyasar sektor ekonomi, tapi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dan nantinya SDM ke depan akan menuju SDM Indonesia Emas. Karena kalau perempuan itu mendapat pendapatan, biasanya digunakan lagi untuk pendidikan anak, kemudian untuk kesehatan. Sehingga itu yang akan kita sasar lewat platform pariwisata. Itu yang paling mudah dilakukan. Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi 1 menit 30 detik. Nanti disambung. Saya lihat bahwa jawaban terakhir melalui platform Pata itu sesuatu yang saya tarik benang merahnya. Karena kalau saya lihat data yang ada itu justru yang namanya hotel okupansinya itu turun dari tahun 2016 sampai 2019. Walaupun pengunjungnya naik, tapi naiknya tidak eksponensial, tapi naiknya hanya linier, dan linier itu mendatar. Artinya tidak ada lompatan apakah itu 2 digit atau hanya 1 digit, tapi hanya sekitar 1-2%. Artinya di sini program-program yang dilontarkan di sini saya pikir merupakan yang harus dilakukan analisis. Apakah itu memang suatu program-program yang berbasis pada suatu analisa yang baik atau memang hanya suatu retorika-retorika yang untuk mengedepankan rating-rating. Tapi saya pikir ini pariwisata di Trenggalek belum menunjukkan suatu hasil yang sangat menggembirakan di sini. Apa seperti pertanyaan yang pertama tadi tentang orang asing dan sebagainya untuk melihat Galek, kenyataannya inline-nya yang ada di situ adalah ternyata kurang menarik. Itu terbukti daripada pertumbuhan daripada itu dari tahun ke tahun. Baik, waktu habis. Silakan untuk menjawab kembali 2 menit waktunya. Jadi di era sekarang ada konsep yang namanya pop-up tourism. Jadi jangan entengkan kekuatan rakyat gitu. Mungkin hotelnya sepi, tapi kalau Bapak main ke Kendal Rejo, itu yang nginep itu di camp.
di glamping, di tenda-tenda. Jadi kalau rakyat kecil disuruh bikin hotel, berat. Tapi kalau tenda-tenda, mereka bisa, mereka punya modal. Dan itu yang saat ini menjadi satu atraksi yang baru. Coba main ke Pantai Mutiara, itu kalau malam minggu berapa banyak camp-camp yang ada di situ. Ini satu bentuk turisme, ya. Mereka length of stay-nya bertambah, spending of money-nya bertambah, tetapi yang menikmati rakyat, bukan cuma orang-orang besar yang punya punya hotel gitu. Tetapi hotel kita bantu, kita dorong. Salah satunya Hotel Bukit Jaas menjadi hotel nomor 1 di Indonesia loh dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru, dan kita mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah diakui bagaimana Hotel Jaas menjadi yang terbaik di situ. Sehingga ketika mendapatkan branding terbaik dalam adaptasi kebiasaan baru, saat ini Hotel Jaas bisa tumbuh lebih baik dibandingkan dengan hotel-hotel yang lain. Mungkin Hotel Pemda, iya. Hotel Pemda kita butuh lakukan yang namanya lelang investasi. Sebenarnya kalau tidak terhantam COVID, Hotel Pemda ini sudah kita kerjasamakan melalui skema pemulihan ekonomi daerah, di mana kita tidak bercita-cita punya BUMD, tetapi kita sharing modal pengelolaan barang milik daerah, dan kita sudah punya perda barang pengelolaan milik daerahnya. Jadi itu yang akan kita kerjasamakan. Dan saya yakin karena kita sudah tahu beberapa partners yang kemarin sempat akan masuk dan lain sebagainya, dan apalagi kita kemarin punya 100 fest yang terhantam COVID sehingga delay. Kalau ini bisa berjalan dengan normal, saya yakin 3 tahun menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan itu cukup mudah dengan platform desa wisata dan juga menggerakkan wisata yang berbasis kolaborasi. Jadi sekali lagi harus dilihat secara komprehensif, jangan hanya lihat dari okupansi hotel, karena wisata kita sekarang pop-up tourism yang mengelola masyarakat, kolaborasi yang dapat duit masyarakat, bukan hanya pengusaha-pengusaha besar saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek 2020. Dan pemirsa, debat terbuka telah dilewati oleh masing-masing pasangan calon. Dan kita akan masuk dalam segmen terakhir mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Kembali bersama dengan kami pemirsa untuk debat publik pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 2020. Mulai dari penyampaian visi misi, penajaman visi misi dan debat terbuka telah dilewati. Dan saat ini bersama-sama kita akan dengarkan closing statement dari masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek 2020. Bagaimana komitmen mereka untuk bisa menerapkan program dan kinerjanya apabila terpilih. Dan untuk closing statement, kami akan awali dari pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai dari sejak Anda berbicara. Terima kasih. Trenggalek mempunyai suatu komposisi pendapatan yang sangat bisa dikatakan sangat memprihatinkan. PAD sekitar 300 dan pendampingan dari pusat adalah hampir 1,7. Hal ini merupakan suatu upaya yang harus kita tingkatkan, bahwa Trenggalek harus mempunyai suatu kemandirian yang tidak hanya retorika, tapi betul-betul disusun dalam suatu strategic plan, kemudian program-program yang baik, sehingga dalam hal ini akan menjadikan Trenggalek bisa betul-betul mandiri. Permasalahannya adalah di sini. Kita tidak semata-mata tergantung pada suatu dana pendampingan dari pusat. Saya melihat bahwa daerah-daerah lain itu mempunyai growth yang demikian kencang terhadap pendapatan asli daerah. Kita tidak hanya membutuhkan suatu retorika yang bombastis, tapi adalah suatu strategic plan, blueprint, dan betul-betul mantap. Sehingga dalam hal ini saya mengatakan terakhir kali bahwa seberapa besar turun hujan, akhirnya matahari akan bersinar terang. Seberapa besar ujian datang, Ali Totam akan tetap menang. Baik, masih ada 5 detik tersisa. Cukup. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan closing statement dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya sama, 1 menit 30 detik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masyarakat Trenggalek yang sangat saya cintai, dan dengan dorongan yang luar biasa,
hari ini bisa terselenggara debat dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mengusung calon pasangan nomor urut 1 sehingga Pilkada Trenggalek bisa berjalan demokratis, bisa berjalan dialogis sehingga banyak ide-ide yang bisa kita bawa nantinya di dalam pembangunan. Tetapi ide-ide tadi yang kita utarakan tidak akan menjadi apa-apa ketika tidak bisa dieksekusi. Dan salah satu syarat untuk mengeksekusi adalah kekuatan parlemen yang besar. Maka saya ucapkan terima kasih pula kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PAN, Partai Hanura, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Gerindra yang memiliki kekuatan mayoritas parlemen. Maka ketika kita akan menyusun RKPD, ketika kita akan menyusun APBD, kita akan tanda tangan bersama-sama. Maka masyarakat Kabupaten Trenggalek, saya katakan ini bukan retorika, tetapi ini dukungan yang sudah pasti. Maka jika ingin semua yang kita bicarakan tadi menjadi nyata, kita jadikan pasti dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa 9 Desember kami akan datang kepada Anda penuh cinta dan Anda akan datang ke bilik suara untuk mencoblos nomor 2. Terima kasih. 9 detik tersisa waktunya? Cukup. Baik, terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk masing-masing pasangan calon kepala daerah dari Kabupaten Trenggalek 2020. Saya boleh persilahkan masing-masing pasangan calon untuk berdiri, tetap berada di tempat dan tentunya boleh saling memberikan salam sebagai simbol siap melaksanakan pilkada damai dengan penerapan protokol kesehatan. Tetap berada di tempat dan pemirsa, demikianlah debat publik tahap pertama pemilihan kepala daerah Kabupaten Trenggalek 2020. Semoga dapat memberikan gambaran awal khususnya untuk masyarakat Trenggalek untuk menentukan siapa yang akan dipilih nanti di tanggal 9 Desember 2020. Tetap jaga protokol kesehatan dan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa. Memilih bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Trenggalek tercinta. Ojo golput sukseskan pilbub wabub Trenggalek, berjurdil mensukseskan demokrasi Trenggalek berteman hati. Ojo lali budal menyang TPS yo, hari Rabu 9 Desember 2020.